Guys, bayangkan Anda sedang berada di sebuah restoran mewah bintang 5. Ketika makanan utama disajikan, Anda melihat garpu dan pisau yang diletakkan di meja ternyata kotor dan bernoda serta berkarat. Apa jadinya, guys? Apakah Anda mau memakainya? Tentu saja tidak, bukan? Secanggih apapun restorannya, alat yang kotor akan merusak segalanya. Banyak orang Kristen hari ini berdoa, Tuhan, pakailah hidupku untuk perkara besar. Tetapi mereka tidak pernah mau membersihkan diri dari kepahitan, motivasi yang salah, dan dosa yang tersembunyi. Dalam Tawari 4, Salomo membuat seluruh perlengkapan bait Allah itu. Menariknya, sebelum para imam bisa masuk dan melayani di tempat kudus, mereka harus membasuh diri di laut tuangan, yaitu sebuah bejana air raksasa, guys. Bahkan, setiap perkakas, mulai dari sekop hingga mangkok, dari emas murni, semuanya harus ditempa, dibersihkan, dan dikuduskan secara presisi. Tidak ada alat yang boleh kotor di rumah Tuhan, guys. Prinsip penyucian alat melayani ini ditegaskan kembali dalam perjanjian baru, guys. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi bejana yang dikuduskan, yang berguna bagi penguasa rumah, dan siap untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita dapat baca di 2 Timotius 2 ayat 21. Guys, sebagai murid Kristus yang sejati, yang bergerak dalam visinya Tuhan, kita menyadari bahwa kita adalah utusannya, utusan Kristus. Kita rindu melepaskan suara dan kuasa Tuhan bagi generasi sekarang ini, guys. Namun ingat, otoritas dan karunia rohani kita hanya mengalir dengan murni jika bejana hidup kita dijaga tetap bersih, guys. Tuhan tidak menggunakan alat yang hebat, dia menggunakan alat yang kudus. Proses penyucian hidup ini dikerjakan penuh di dalam iman kepada Allah kita. Kita menyerahkan diri kepada Allah Bapa, ya guys, sang pemilik rumah yang berhak menetapkan standar kekudusan bagi setiap pelayannya. Kita dikuduskan sekali untuk selamanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang melayakkan kita menjadi alat-alat kerajaannya. Dan kita, guys, terus-menerus dimurnikan oleh Roh Kudus yang membakar habis ego kita ini, menyelaraskan karakter kita, dan mengurapi kita dengan kuasa untuk berdampak, guys. Jadi, guys, jangan hanya sibuk mengasah bakat atau mengejar panggung pelayanan ya. Fokuslah pada kekudusan hati kita ini. Ketika kita menjaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan, maka dialah yang akan memakai kita untuk menyatakan perkara-perkara besarnya di marketplace, di keluarga, bahkan di gereja. Guys, mari bangkit sebagai pasukan murid Kristus sejati yang murni. Jaga hati kita ya guys, bersihkan diri kita, dan jadilah alat kudus di tangannya. Kabar baik dunia selalu menemani Anda. Tuhan Yesus memberkati.